Tak terima divonis 4 tahun, Habib Rizik melawan. Sekarang kirim pernyataan banding, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab mengajukan banding terkait vonis 4 tahun penjara dalam kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, seperti dilansir oleh Antara pada Kamis 1 Juli 2021. Ia mengatakan pernyataan banding telah diserahkan tim kuasa hukum Habib Rizik ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pernyataan banding sudah diserahkan tadi, katanya. Lanjutnya, ia mengatakan pihaknya akan menambahkan mengenai memori banding yang rencananya akan diserahkan pekan depan. Segala hal yang perlu kami sampaikan akan kami sampaikan di memori, seperti hakim yang keliru dalam mengambil hukum dan pertimbangan dan lain-lain, ujar dia. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menvonis terdakwa kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Rizik bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. Demikian vonis yang dibacakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin. Rizik dinilai melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mendengar putusan tersebut, Habib Rizik pun langsung menyatakan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, tegas Rizik. Ia membeberkan sejumlah hal mengapa dirinya tidak terima dengan putusan hakim. Salah satunya soal saksi ahli forensik yang tidak pernah hadir di persidangan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima, di antaranya adalah menentukan dasar pengajuan saksi ahli forensik. Padahal di pengadilan ini, saksi ahli forensik tidak pernah ada, katanya. Kedua, saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik pasal 14 ayat 1946 dan banyak lagi masalah lain saya tidak mau sebutkan, jelas Rizik. Tidak hanya itu, Rizik Syihab juga dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar pasal 14 ayat 1, subsider pasal 14 ayat 2, lebih subsider pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan vonisnya kepada ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI dengan hukuman 4 tahun penjara, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun, ucap Katwanto. Diketahui hukuman ini lebih ringan atau berat jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, di mana dalam tuntutannya, jaksa menuntut Rizik Syihab dengan hukuman pidana kurungan 6 tahun penjara. Sementara itu, anehnya Rizik malah bersikeras menolak opsi gerasi yang ditawarkan oleh hakim. Padahal kita tahu, Jokowi bisa saja dengan baik hati mengurangi hukuman si Jumbo. Kembali ke masa lalu, kita masih ingat bagaimana Rizik getol menjadikan Ahok tersangka dengan klaim 7 juta umat yang bisa ia kerahkan. Namanya melambung seketika itu. Ini pula yang terpikir di benak Rizik ketika kembali ke tanah air, yakni unjuk kekuatan dengan pengerahan massa, namun massa telah berganti dan dunia memasuki pandemi yang belum ada obatnya. Untuk itu, unjuk kekuatan Rizik menjadi tak berarti, bahkan berakhir dengan membuatnya sebagai tersangka dan akhirnya kini sebagai terdakwa. Di titik ini, kesombongan dan kebodohannya masih saja ia tunjukkan dengan ngeyel mengajukan banding. Info mantap-mantap. Tolak meniru gerakan Boyolali di rumah, Gibran semakin menangkan hati warga Solo. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Merespon melonjaknya kasus harian COVID-19 selama sepekan terakhir membuat banyak daerah mulai menerapkan pengetatan di sana-sini. Pembatasan jam operasional tempat usaha mulai kembali dilakukan. Pembatasan jumlah karyawan masuk mulai diterapkan kembali, termasuk melakukan gerakan di rumah seperti yang diterapkan oleh Kabupaten Boyolali. Namun Kota Surakarta melalui Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota enggan menerapkan kebijakan serupa. Bahkan sekedar menghimbau pun tidak dilakukan oleh putra Presiden Jokowi itu. Alasannya simpel dan masuk akal, tidak mau mempersulit aktivitas warga. Selain itu, status Kota Surakarta yang tidak masuk kawasan zona merah juga menjadi alasan bagi Gibran untuk tetap menerapkan kebijakan yang normal-normal saja, sambil tetap fokus pada mempercepat pelaksanaan penerimaan vaksin bagi warga Surakarta. Gibran tentu tahu jika sampai daerahnya meniru kebijakan Kabupaten Boyolali, maka setidaknya seluruh pusat perbelanjaan wajib tutup pada 2 kali hari Minggu secara beruntun, yakni pada 27 Juni 2021 dan 4 Juli 2021.
Kebijakan yang tentu akan berimbas pada tutupnya toko, restoran, hingga warung makan kecil-kecilan milik warga. Kondisi yang tentu akan semakin mempersulit warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setidaknya selama 2 hari. Pertanyaan menariknya adalah, apakah kalau semua tempat usaha itu ditutup, lantas pihak pemerintah daerah akan memberikan subsidi sebagai ganti pendapatan yang hilang pada 2 kali penutupan itu? Duitnya mbah mupo. Saya tidak ingin menyalahkan kebijakan Pemkab Boyolali terkait gerakan Boyolali di rumah, yang sudah diberlakukan seiring berlakunya surat edaran resmi dari Pemkab Boyolali. Tetapi, saya juga ingin mengapresiasi keberanian Mas Gibran dalam menetapkan kebijakan di wilayahnya tanpa harus meniru daerah lain. Kalau sekedar meniru, apalagi karena panik, kok kesannya amatiran begitu. Karena kebijakan daerah kok diambil hanya supaya sama dengan yang lain. Kecuali sudah beredar surat dari Gubernur Jawa Tengah yang sifatnya mutlak, harus dan tidak bisa ditawar lagi. Mungkin Mas Gibran akan bertindak lain, meski saya kira Mas Gibran juga masih akan coba melakukan negosiasi sebelum menerapkan kebijakan itu, yang berangkat dari pemikiran yang sama, tidak ingin mempersulit warganya sendiri. Saya tanya perkara yang simpel saja deh, soal kondisi daerah siapa yang paling tahu kecuali wali kota atau bupatinya sendiri, kecuali wali kota atau bupati yang masa bodoh, hanya mengandalkan bisikan dari orang-orang dekatnya atau tidak mau cari gampangnya tanpa melakukan pengecekan di sana-sini, kalau perlu sidak ke lapangan. Jelas yang paling paham kondisi dan keresahan warganya adalah pemimpin daerah itu sendiri. Nah, Gibran sendiri saya nilai sedang melakukan hal itu dengan ikhtiar untuk kebaikan warga yang menjadi tanggung jawabnya sebagai wali kota. Keputusan yang sepertinya juga tidak asal mencari yang mudah saja, karena Gibran tahu persis konsekuensi dan dampak yang akan muncul, meski hanya menutup tempat usaha sehari saja. Mas Gibran tahu bahwa kondisi masyarakat sudah sulit sejak dampak COVID-19 melanda Surakarta selama 1 tahunan terakhir kali ini. Ia tidak mau kondisinya lebih sulit dengan menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan Pemkab Boyolali itu. Dalam hal ini tidak ada aturan manapun yang dilanggar atau ditentang oleh Mas Gibran. Sekali lagi, dia yang paling tahu kondisi daerahnya, yang masih dalam status bukan zona merah. Jadi, tidak ada alasan kuat untuk melakukan kebijakan tutup-menutup seperti itu. Apalagi kalau nanti masyarakat malah menjerit karena tekanan ekonomi yang semakin mengimpit jika sampai kebijakan itu diterapkan di seluruh Surakarta. Apakah itu berarti Mas Gibran tidak serius untuk memerangi COVID-19 dengan segala dampak yang menyertai di wilayah Surakarta? Jangan ditanya dan diragukan lagi keseriusan Mas Gibran. Saya sangat yakin ketika keseriusan Mas Gibran sama ketika dia mengusut perkara perusakan makam, lalu menindak lembaga pendidikan non-formal di mana para pelaku itu diajar. Sama seriusnya pula ketika Mas Gibran mengembalikan uang hasil pungli yang ditarik dari para pedagang pasar di kawasan Surakarta. Apa nggak takut Mas Gibran dinilai koping atau keras kepala? Seperti penilaian sebagian orang terhadap Jokowi ayahnya, saya rasa ada masalah bagi Mas Gibran kalau disebut begitu, selama dia yakin sedang bekerja dan melakukan hal yang benar demi kebaikan warga Surakarta. Mantaplah, kalau begini bisa semakin memenangkan hati warga Solo nih. Begitulah kura-kura. Makin panas, kubu KLB Muldoko ke kubu AHY. Ikuti saja proses hukum, jangan tebar fitnah. Juru bicara Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Muhammad Rahma, meminta Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mengikuti proses hukum terkait gugatan yang dilayangkan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Rahmat mengatakan, seharusnya kubu AHY tak menebar fitnah usai pihaknya mengajukan gugatan ke PT UN. Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan, jangan pula kemudian menuduh-nuduh dan menebar fitnah, kata Rahmat kepada wartawan seperti dikutip dari suara.com pada Selasa 29 Juni 2021. Rahmat menyampaikan respon yang ditunjukkan Demokrat kubu AHY usai gugatan diajukan ke PT UN terlihat panik. Bahkan menurutnya seperti kehilangan akal sehat. Jika kubu AHY takut kalah di PT UN, jangan lalu kehilangan akal sehat, kehilangan kecerdasan dan kesantunan, tuturnya. Lebih lanjut, Rahmat mengklaim kalau Muldoko selaku Ketua Umum Demokrat hasil KLB tidak gila kekuasaan dengan mengajukan gugatan tersebut. Menurutnya, justru Muldoko berikan contoh yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara disiapkan negara untuk instrumen menciptakan good governance yang dijamin oleh undang-undang. Muldoko justru memberikan contoh yang baik dan benar bagaimana cara menata supremasi hukum dalam good governance pemerintahan Presiden Jokowi, tuturnya.
Sementara ia mengklaim juga memiliki legal standing yang kuat, memiliki akta notaris yang dijamin keabsahannya oleh negara dan undang-undang. Menurutnya, penolakan oleh Menkumham adalah soal kelengkapan administrasi yang belum lengkap saja. Jika PTW nanti memutuskan kubu Muldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Muldoko, bukan lagi AHY. Itulah aturan main hukum yang harus kita hormati dan taati bersama, tandasnya. Sebelumnya konflik yang terjadi pada Partai Demokrat nampaknya belum benar-benar berakhir. Pasalnya diketahui hari ini Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kuasa hukum Demokrat KLB Deli Serdang Rusdiansyah mengatakan, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan nomor 150-G/2021-PT-UN Jakarta, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Materi gugatan meminta pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal Purnawirawan Muldoko dan Johnny Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat di tahun 2021 hingga 2025. Kata Rusdiansyah saat dikonfirmasi suara.com pada Jumat 25 Juli 2021. Rusdiansyah mengatakan dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Pertama, KLB dianggap konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara yang sah, yaitu para pengurus Demokrat kabupaten atau kota maupun provinsi. Kedua, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional, mengikuti ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan ADART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah, tuturnya. Lebih lanjut, ia berharap nantinya PT-UN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif, sehingga putusan yang dihasilkan memenangkan Demokrat versi KLB kubu Muldoko. Gugatan ini kami ajukan selain untuk kepentingan hukum klien, kami persembahkan untuk rakyat Indonesia dan dunia, demi tegaknya hukum, keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi, dan agar ke depan tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota dirampas, tandasnya.